Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dan Dia selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Karena kita menikmati kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita, tentu kita juga ingin menyenangkan Dia di dalam kehidupan kita, dalam segala hal yang kita lakukan. Kita akan naikkan pujian Tuhan mau menyenangkanmu dalam buku pujian kita nomor 14. Sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini saya ambil dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Maka pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kesimpulan khotbah Yesus di atas bukit, Dia memberikan dua pilihan radikal, yaitu yang pertama ketaatan kepada setiap firman Tuhan yang Dia sudah sampaikan, dan ketidaktaatan kepada firman Tuhan apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Dalam Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7 ini adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Banyak hal yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak pada waktu itu menjadi standar kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga di dalam mengakhiri khotbahnya dan menyimpulkan, maka Dia memberikan pilihan antara taat dan tidak taat. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus membuktikan iman kita dengan ketaatan kita kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan tema, iman harus disertai dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Kita memang semua sudah memiliki iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi iman yang kita sudah katakan kita beriman kepada Tuhan, kita harus membuktikan dengan ketaatan kita kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan tetapi kita tidak mentaati firman-Nya, maka kita juga akan mendengar seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 23 ini. Tuhan Yesus sendiri berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, apapun yang kita lakukan itu, biarlah standar kehidupan kita, pedoman kita di dalam segala hal yang kita lakukan itu adalah kebenaran firman Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan. Lalu bagaimana sebenarnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ataupun sebagai pelayan Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita mendengar pujian dari Tuhan dengan apa yang sudah kita lakukan selama kita ada di dalam kehidupan ini. Yang pertama, pengakuan kita tentang Tuhan tidak cukup hanya di mulut, tapi sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi pengakuan kita tentang Tuhan, pengakuan kita kan sering berkata, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Jadi di dalam pengakuan kita tentang kita berkata, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, ini harus dibuktikan dengan penyerahan kita kepada Tuhan. Artinya kita memang betul-betul menjadikan Tuhan itu sebagai Raja, sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah kita, dalam segala hal yang kita lakukan. Kalau kita berkata Dia adalah Tuhan kita, artinya Dia adalah Tuhan dan Tuhan kita, dan kita harus tunduk kepadanya dan kita selalu harus berkata kepadanya, ya Tuhan. Jadi setiap apapun yang Tuhan katakan kepada kita, kita bersedia untuk mentaatinya. Kita tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Raja kita. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kehidupan kerajaan, mungkin di negara kita ini bukan negara kerajaan, tetapi kalau di sebuah negara ada seorang rakyatnya atau seorang pemimpin di bawah kerajaan itu yang tidak taat, maka dia akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Itu artinya dia di bawah otoritas seorang raja, seorang pemimpin. Demikian juga dengan kita.
kita, tetapi kita bersyukur sekalipun Tuhan itu sebagai Tuhan dan Raja kita, Dia tidak seperti raja yang ada di dalam dunia ini yang hidup dalam kerajaan yang begitu bersalah langsung dihukum, tentu tidak. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Dia memberikan kita pengajaran lewat firman Tuhan yang kita dengar, lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat keadaan yang kita hadapi. Itu pun melalui keadaan yang kita hadapi dalam hidup ini, itu pun Tuhan bisa berbicara kepada kita, mengingatkan kita supaya kita kembali kepada kebenaran. Artinya kita kembali menundukkan diri kita kepada Tuhan, dan sehingga kita tetap hidup di dalam jalan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai Raja, sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita, maka kita akan dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik daripada kita hidup di luar pimpinan daripada Tuhan. Maka biarlah kita sebagai orang percaya, dengan pengakuan kita tentang Tuhan itu sebagai Tuhan dan Raja kita buktikan dengan kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan setiap langkah kita, dan kita menundukkan diri kepada Tuhan, biar Dia yang memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan kita setiap hari. Lalu yang kedua, keberhasilan yang kita capai tidak menjamin kita berkenan kepada Tuhan. Di sini tadi di dalam ayat-ayat yang kita baca, saya ulangi lagi ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Di sini jelas sekali dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, 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 yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Dalam ayat 22 ini, pada hari-hari terakhir Tuhan Yesus berkata bahwa pada hari-hari terakhir ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Dan Dia berkata, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu, mengadakan hal-hal yang lain demi namamu? Artinya mereka ini telah berhasil, mereka ini mencapai keberhasilan di dalam pelayanan. Mungkin waktu mereka berdoa, menumpangkan tangan kepada orang sakit, tetapi orang sakit itu sembuh, mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi sekalipun kelihatannya di dalam pelayanannya berhasil, kelihatannya di dalam kehidupannya berhasil, tetapi tidak menjamin hal itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Keberhasilan tidak menjamin orang itu berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita mungkin tidak dilihat orang, oh luar biasa pelayanannya, kehidupannya diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi mungkin kita hidup sederhana, tetapi yang penting kita mentaati firman Tuhan, kita hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang sangat penting Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan, sekecil apapun pelayanan kita lakukan itu sebagai ibadah kita lakukan dengan tulus sebagai ungkapan rasa syukur kita. Jadi kita lakukan itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Jadi Tuhan melihat hati kita, ketulusan kita. Kalau kita belajar di dalam talenta yang Tuhan beri, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1.
tetapi dengan mina ada satu mina, tetapi mereka mengembangkan begitu rupa. Tetapi waktu mereka datang kepada tuannya yang dua, dia berkata, Tuhan sudah memberikan dua, aku sudah bekerja keras, aku sudah mengembangkannya, sekarang menjadi 4. Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Kamu setia dengan perkara yang kecil, maka kamu akan dipercayakan dengan perkara yang besar. Demikian juga yang 5. Yang 5 tadi dia datang, yang 5 tadi Tuhan berikan, sekarang sudah menjadi 10. Tuhan juga berkata yang sama kepada yang 2 menjadi 4, yang 5 kepada yang menjadi 10. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara yang kecil, sekarang aku mempercayakan perkara yang besar. Bersukacitalah bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita melihat yang satu, dia memang tidak menggunakannya, dia tidak mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada. Jadi yang sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin apa yang kita lakukan tidak dilihat oleh orang. Mungkin sebagai pendoa syafaat ini kan tidak dilihat oleh orang, ya, tidak luar biasa. Oh, dia hebat, dia luar biasa. Dia sering berpuasa, dia sering berdoa, berjam-jam dia berdoa. Mungkin orang lain tidak melihat, tetapi Tuhan melihat waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Mungkin kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan berkati hamba-hambamu, berkati pekerjaanmu, berkati saudaraku seiman. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin itulah talenta kita, karunia yang Tuhan beri kepada kita, mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai hamba-hamba Tuhan. Kita lakukan itu dengan tekun, dengan setia, sekalipun tidak kelihatan, tetapi Tuhan melihat. Biarlah apapun yang kita lakukan, kita tidak membanggakan. Mungkin orang yang sudah berhasil luar biasa, dia membanggakan, tetapi kita tidak membanggakan. Apapun yang sudah kita capai, kita tidak membanggakan, karena kita tahu keberhasilan yang kita capai, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan berarti menjamin kita berkenan kepada Tuhan. Tetapi biarlah dalam hidup ini satu kerinduan kita setiap kita bangun pagi-pagi hari. Ada kerinduan yang dalam di dalam hati kita. Tuhan, aku ingin melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan hari ini, dengan perkataanku, dengan perbuatanku, dengan sikapku, baik waktu aku di rumah, terhadap keluargaku, baik aku sedang bekerja, terhadap orang-orang yang ada dekat dengan aku. Biar melalui hidupku ini memuliakan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Biar ini menjadi suatu kerinduan dalam kehidupan kita setiap hari, dalam pelayanan kita, dalam apapun yang kita lakukan, sehingga kita mendengar Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu. Jadi kita merindukan apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Sebagai seorang anak, Bapak Ibu, mungkin kita sebagai seorang anak, ya, mungkin seperti kami, mungkin yang sudah menikah, tetapi dulunya mungkin kita pernah dipuji oleh orang tua kita karena sesuatu yang kita lakukan. Mungkin sampai hari ini kita mengingat apa yang pernah dikatakan oleh orang tua kita. Saya masih mengingat sampai sekarang, sampai sudah umur seperti ini, saya waktu kecil dipuji oleh ibu saya dengan apa yang saya lakukan. Saya ingat sampai hari ini. Saya senang dengan apa yang diucapkan oleh ibu saya, karena apa yang dia percayakan kepada saya lakukan dengan baik. Demikian juga dengan kita. Apapun yang kita lakukan, biar kita lakukan untuk menyenangkan Bapa kita, menyenangkan Tuhan kita, sebab dia sudah banyak sekali yang dia sudah lakukan bagi kita. Banyak hal atau berkat-berkatnya dia sudah limpahkan bagi kita. Sudah sewajarnya setiap hari, setiap keadaan apapun kita memiliki kerinduan, Bapa, aku ingin supaya hari ini hidupku berkenan dan menyukakan hati Bapa. Ya, biar ini selalu tertanam di dalam hati kita. Kita tahu bahwa keberhasilan seseorang tidak menjamin dia berkenan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang bijaksana.
tentu di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita ingin sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana, kita tidak ingin mendengar kita adalah orang yang bodoh, tetapi kita ingin mendengar bahwa kita adalah orang-orang yang bijaksana. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya, dia adalah orang yang bijaksana. Dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 ini, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan, yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan pada waktu itu, kalau orang itu melakukannya, maka dia adalah orang yang arif, orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya, bangunan rumahnya di atas batu karang. Jadi dia akan memiliki bangunan iman yang kokoh. Sekalipun ada angin, ada banjir, ada badai melanda rumah itu, maka rumah itu tidak akan roboh. Demikian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mendirikan iman kita, kepercayaan kita itu di atas batu karang, dengan kita arif, bijaksana, mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu menjadi dasar, menjadi pedoman, menjadi standar di dalam kehidupan kita, maka kita akan seperti orang yang arif. Nah, artinya begini Bapak Ibu, orang yang arif dan orang yang bijaksana, orang yang bijaksana dan orang bodoh itu kan sama-sama di sini dikatakan sama-sama membangun rumah. Tetapi yang satu dia membangun asal-asalan di atas pasir. Di atas pasir kalau ada banjir, ada angin badai, tentu rumah itu akan roboh dan kerugiannya akan besar. Tetapi yang mendirikannya, yang kokoh, yang mendirikan di atas batu yang kuat, yang kokoh, maka ada angin badai, ada banjir, ada gelombang, apapun yang menerpa, dia akan tetap kokoh berdiri. Dalam kita kehidupan kita di dalam dunia ini, Tuhan tidak berkata bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan semua akan berjalan dengan baik. Kita tidak akan menghadapi pencobaan. Tuhan akan selalu melindungi kita dari semua pencobaan. Tentu tidak. Tetapi di tengah-tengah pencobaan, kalau kita mendirikan iman kita, kita orang yang mentaati firman Tuhan, maka apapun yang terjadi kita tetap akan kuat. Kita akan tetap kokoh, kita akan tetap beriman kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan, karena kita tahu siapa Tuhan kita dan siapa kita. Sehingga kita bisa tetap setia, kita tetap tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah goyah di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, penting sekali di dalam kehidupan kita bahwa iman kita sertai dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Siapapun kita, ya, mungkin sebagai jemaat, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jadi itu penting sekali kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, menghargai, menghormati Tuhan yang sudah memilih, memanggil kita. Jadi kalau kita menghargai Tuhan yang sudah berbuat baik kepada kita, tentu kita ingin menyenangkan hatinya. Jadi pengakuan kita tentang Tuhan itu kita buktikan dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menundukkan diri kita kepadanya dengan ketaatan kita kepada firman-Nya. Sadarilah bahwa keberhasilan seseorang tidak menjamin bahwa dia berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang arif dan bijaksana, yang mendirikan bangunan iman kita di atas batu karang, dan melakukan firman Tuhan, sehingga pada suatu saat nanti kita datang kepada Tuhan, kita menghadap Tuhan, Dia akan memberikan upah bagi kita dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Kita tidak akan mendengar Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan." Tentu tidak. Kita akan bersukacita karena Bapa kita memuji apa yang kita sudah lakukan selama ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.